Oke, selamat datang buat kalian semuanya. Di video kali ini gue mau bercerita tentang kasus yang menimpa Teresita Basa. Nah, dalam kasus ini itu agak sedikit unik. Kenapa gue bisa bilang unik? Karena di saat polisi setempat nggak bisa mengungkap siapa pelaku yang menghilangkan nyawa Teresita Basa, di situ arwah Teresita Basa memberikan petunjuk pada polisi lewat temannya yang dirasuki, yang akhirnya bisa mengungkapkan siapa pelaku yang telah mengambil nyawanya. Ternyata kejadian seperti ini nggak cuma di Indonesia aja, ternyata di luar negeri pun ada. Ya kasusnya mirip-mirip kayak Vina kemarin, cuman kalau ini arwahnya itu ngasih tahu pelakunya benar-benar ketangkep. Cuman kalau Vina kan masih DPO. Pada tanggal 21 Februari 1977, di apartemen Pine Grove Avenue di Chicago, Amerika Serikat, salah satu penghuni apartemen itu mencium bau asap pada pukul 22:30 malam. Nah, kemudian dia langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kebersihan. Karena takut terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, petugas kebersihan lalu memanggil petugas pemadam kebakaran. Jadi, halo, petugas pemadam kebakaran, di sini tercium bau asap. Setelah datangnya petugas kebakaran, langsung tuh asap tersebut yang tidak diketahui ternyata ada di salah satu kamar nomor 15B, yang dimana kamar tersebut milik Teresita Basa. Nah, sedikit profil tentang Teresita Basa. Teresita Basa ini adalah seorang wanita berkebangsaan Filipina yang terbang ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya di bidang musik di Universitas Indiana. Setelah ia lulus, ia tertarik di sama bidang kedokteran. Nah, kemudian ia bekerja sebagai terapis pernapasan di rumah sakit Edgewater. Ya, jadi Teresita Basa ini kayak wanita single karir gitu lah kalau kata anak-anak zaman sekarang. Oke, lanjut ke ceritanya. Nah, setelah ditemukan, ternyata di kamar Teresita Basa itu terjadi sebuah kebakaran. Nah, singkat cerita, setelah pemadam kebakaran berhasil memadamkan api tersebut, nah, salah satu petugas kebakaran menemukan jasad seorang wanita yang ditutup oleh kasur. Nah, saat ditemukan jasad tersebut itu tidak berbusana alias telanjang dan juga tertancap pisau daging di dadanya. Jasadnya tersebut juga dalam posisi mengangkat. Nah, kemudian polisi menindaklanjuti penyelidikan lebih dalam di tempat kejadian perkara, yaitu di kamar Teresita Basa. Nah, saat dilakukan penyelidikan, polisi itu mendapatkan hanya sedikit petunjuk dan barang bukti, ya karena kamarnya tersebut telah hangus terbakar. Tapi salah satu polisi itu nemuin catatan Teresita Basa yang bertuliskan get theater ticket for AS, ya, atau belikan tiket teater untuk AS. Nah, AS ini siapa? Bisa aja pacarnya, temennya, atau sahabatnya. Polisi langsung menindaklanjuti lagi tuh. Polisi pun kemudian mewawancarai teman-temannya, rekan-rekan kerjanya, dan sahabat-sahabatnya. Tapi untuk inisial AS tersebut tidak mendapatkan petunjuk sama sekali siapa inisial AS ini. Cuman ada salah satu informasi dari rekan kerja Teresita Basa. Jadi pada saat tanggal 21 Februari itu Teresita Basa pulang seperti biasanya pukul 17:30. Nah, kemudian Teresita Basa dan temannya itu melakukan ya pembicaraan lewat telepon. Setelah Teresita Basa ingin mengakhiri perbincangan tersebut, Teresita bilang nih, ingin ada teman laki-lakinya datang ke apartemen untuk membetulkan atau membenarkan TV dia yang rusak. Jadi TV-nya waktu itu rusak di apartemen. Cuman informasinya itu nggak tahu nih siapa yang bakal datang ke apartemen buat benerin TV-nya. Soalnya Teresita itu nggak bilang siapa yang bakal datang ke apartemen tersebut. Nah, karena sedikitnya petunjuk dan barang bukti, polisi kesulitan untuk mencari siapa pelakunya. Dan juga ya cuman ada secari kertas yang bertuliskan get theater ticket for AS, dan AS ini siapa nggak tahu. Singkat cerita, 6 bulan berlalu dan jasad Teresita pun sudah diterbangkan untuk dikebumikan di negara asalnya, yaitu Filipina. Setelah kasus ini ditutup karena sulitnya petunjuk yang didapat, arwah Teresita menghantui sepasang suami istri. Nah, sedikit informasi, mereka berdua pun ternyata berasal dari negara yang sama, yaitu Filipina, seperti Teresita Basa. Dan Remy Chua, istri dari Dr. Jose Chua, itu bekerja di rumah sakit Edgewater, sama seperti Teresita Basa menjadi terapis pernapasan. Oke, lanjut. Jadi ceritanya pada saat Dokter Jose Chua dan Remy Chua sedang beristirahat tidur gitu pada malam hari. Nah, Remy Chua ini dirasuki sama Teresita Basa dan disadari oleh Dokter Jose Chua. Istrinya ini kenapa aneh gitu kayak ngigo. Nah, kemudian Remy Chua itu berbicara pakai bahasa Tagalog, yaitu bahasa Filipina. Nah, dia itu berbicara seperti ini. Dokter, saya meminta bantuan Anda. Pelaku yang membunuh saya masih buron. Pelakunya itu adalah Alan Sueri. Jose Chua kan berasal dari Filipina juga, jadi ngerti nih bahasa Tagalog. Dia terkejut. Wah, kemudian dia bertanya, siapa Anda? Nah, kemudian dijawab,
Akoy Teresita Basa. Iya, Akoy itu bahasa Filipina, aku lah kayaknya ya. Dokter Joshua pun terkejut dengan apa yang dia dengar. Nah, kemudian keesokan harinya Dokter Joshua itu tidak melapor kepada pihak kepolisian ya karena rancu gitu. Masa ia ingin memberikan informasi tentang kasus kriminal tapi informasinya dari hantu, ya kan kocak gitu. Keesokan harinya Remy Chua mengalami kesurupan lagi nih dan disadari oleh Dokter Chua dan dia berbicara, "Dokter, kenapa Anda masih belum melakukannya?" Nah, di situ terkejut. Nah, Dokter Joshua itu mencoba memberanikan diri untuk menjawabnya. Dia menjawab, "Saya tidak punya bukti untuk melaporkan Alan Swery." Nah, kemudian dijawab lagi nih oleh arwah Teresita Basa. "Alan Swery mencuri perhiasan, kalung, dan cincin saya untuk diberikan kepada pacarnya." Setelah mendengar informasi tersebut, Dokter Chua itu bingung harus nanggepinnya kayak gimana. Namun, karena Dokter Jose Chua dan Remy Chua terus-terusan diganggu oleh arwah Teresita Basa, akhirnya Dokter Jose Chua memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Dokter Jose Chua memberitahu kepada pihak kepolisian informasi-informasi yang telah arwah Teresita Basa berikan kepada dirinya. Nah, tapi ya seperti dugaan Dokter Jose Chua, pihak kepolisian itu skeptis atau ya kurang percaya gitu. Karena informasi ini kan ya tahu sendiri datangnya dari hantu gitu tuh. Tapi salah satu detektif, yaitu detektif Tachula, menotis atau menanggapi informasi yang diberikan Dokter Jose Chua. Karena informasi yang diberikan Dokter Jose Chua saat Remy Chua itu kesurupan, ia berbicara pelakunya adalah Alan Swery. Nah, Alan Swery ini kan kalau diinisialin jadi AS. Nah, sama seperti apa yang ditemukan di catatan buku Teresita Basa, yaitu get theater ticket for AS atau belikan tiket teater untuk AS. Nah, AS ini kan ya bisa jadi aja Alan Swery gitu. Nah, kemudian detektif Stachula langsung menindaklanjuti dengan mengecek latar belakang Alan Swery. Nah, saat dicek latar belakang Alan Swery itu pernah melakukan tindak pidana seperti perampokan dan kejahatan. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Alan Swery itu bekerja sebagai teknisi di rumah sakit Edgewater, di mana rumah sakit tersebut adalah tempat bekerja Teresita Basa. Kalian ingat kan waktu polisi mendapatkan informasi dari salah satu teman Teresita Basa yang melakukan percakapan, dan di akhir percakapannya itu Teresita bilang ada teman lelaki yang ingin membetulkan TV saya yang rusak di apartemen. Ternyata yang ingin membetulkan TV Teresita Basa yang rusak itu adalah Alan Swery. Nah, tanpa berlama-lama, detektif Tachula langsung memanggil Alan Swery untuk datang ke kantor polisi untuk ditanyakan apakah pada tanggal 21 Februari ada memperbaiki TV Teresita Basa yang rusak di apartemennya. Kemudian Alan Swery pun mengaku, iya pada tanggal 21 Februari saya datang ke apartemen Teresita Basa untuk memperbaiki TV-nya yang rusak. Tetapi sesampainya saya di apartemen Teresita Basa, pacar saya menelpon untuk segera pulang karena ada kerusakan kelistrikan yang dialami di rumahnya. Kemudian detektif Tachula dan kepolisian pun tidak kehabisan akal karena informasi yang diberikan oleh Dokter Jose Chua yang disampaikan oleh arwah Teresita Basa, Alan Swery ini mengambil perhiasan berupa kalung dan cincin untuk diberikan kepada pacarnya. Langsung aja nih, detektif Tachula dan pihak kepolisian mendatangi rumah pacarnya si Alan Swery. Setelah detektif Tachula datang ke rumah pacar Alan Swery, ia langsung menanyakan apakah pada tanggal 21 Februari ada kerusakan kelistrikan di rumah Anda. Nah, kemudian pacar Alan Swery ini ngejawab, enggak tuh, enggak ada kerusakan kelistrikan di rumah saya, baik-baik aja. Kemudian detektif Tachula menanyakan, apakah pada bulan Februari Alan Swery itu memberikan perhiasan kepada Anda? Nah, kemudian pacar Alan Swery menjawab, iya, pada bulan Februari Alan Swery memberikan saya perhiasan berupa kalung dan cincin sebagai hadiah. Kemudian kepolisian meminta perhiasan yang diberikan Alan Swery kepada pacarnya nih untuk diidentifikasi benar nggak sih ini perhiasan yang dimiliki oleh Teresita Basa. Setelah diidentifikasi kebenarannya kepada pihak keluarga Teresita Basa, ternyata kalung tersebut memang benar punya Teresita Basa. Karena kalung tersebut tuh ternyata turun temurun gitu tuh dari keluarganya, dari buyutnya, neneknya, ibunya ya. Kemudian ke Teresita Basa, jadi nggak mungkin ada yang sama. Nah, nggak pakai pikir panjang, polisi langsung manggil Alan Swery untuk datang ke kantor nih untuk ditanyakan dari mana dan mendapatkan perhiasan tersebut. Kemudian Alan Swery pun mengakui perbuatannya. Pada tanggal 21 Februari, Alan Swery itu datang ke apartemen yang niatnya emang bener mau benerin TV, tapi terjadi sesuatu keributan yang nggak tahu keributan apa gitu tuh, ya entah masalah percintaan. Ternyata mereka pacaran kan nggak tahu. Nah, setelah ditangkap, diadili di pengadilan, Alan Swery
itu dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Tapi Alan Swery hanya dihukum 4 tahun penjara saja karena berkelakuan baik. Nah, tapi ada yang aneh nih. Kenapa Teresita Basa itu ingin membelikan tiket teater untuk Alan Swery? Apakah Alan Swery ini spesial bagi dirinya? Ya kan nggak tahu kan. Ya mungkin aja pada tanggal 21 Februari itu pas di apartemen mereka itu berantem karena Alan Swery ini ketahuan untuk pacar gitu kan. Ya Teresita Basa itu jadi marah-marah gitu ke Alan Swery. Ya Alan Swery itu emosi gitu ya, ada setan yang mungkin langsung Teresita Basa itu dihabisi nyawanya. Ya mungkin aja ini kan cuman persepsi. Ya mungkin juga Alan Swery ini lagi dalam keadaan ekonomi yang sulit, ngeliat Teresita Basa gitu kan pas lagi ngebenerin TV, ngeliat Teresita Basa pakai kalung yang bagus sama cincin berlian gitu, ya langsung aja buta gitu, langsung Teresita Basa buat ya nyuri perhiasannya. Ya, tapi segitu aja dulu video dari gua. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Gua minta support kalian buat like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time video.